Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi dan mempunyai salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita kisah Nabi Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Kata Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram, Esho atau Esa. Yesus Kristus adalah nama yang umum digunakan umat Kristen untuk menyebutnya, sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yesus Al-Masih. Kemudian, ia diyakini mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Ruhullah dan Kalimatullah. Karena Isa dicipta dengan kalimat Allah, jadilah, maka terciptalah Isa, sedangkan gelar Ruhullah artinya ruh dari Allah. Karena Isa langsung diciptakan Allah dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, dia dimulai dari kelahiran Maryam sebagai putri dari Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria serta kelahiran Yahya. Kemudian Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Surah Ali Imran. Dikisahkan pula bahwa selama Isa berada di dunia, ia tidak menikahi seorang wanita karena ia terlebih dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Akan tetapi, ada riwayat yang mengatakan bahwa Isa akan menikah dengan salah satu umat Muhammad ketika ia turun dari langit. Kejadian ini dikisahkan menjelang akhir zaman. Kelahiran Nabi Isa. Usia kandungan Maryam semakin dekat pada hari kelahiran. Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya. Geraknya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam membaringkan diri. Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang-goyangkan pohon kurma, lalu memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir. Dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Isa disebut Baitul Laham, Bethlehem, yang berarti tempat lahir. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemohkan Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik-baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba, bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Isa dikhitan pada usia 8 hari, sesuai dengan syariat para nabi sejak Nabi Ibrahim. Isa diangkat menjadi nabi orang Yerusalem. Mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu, Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah, Nasaret.
Sebutan Nasrani, orang dari Nasirah, yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba, ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun, Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah, kata Nabi Isa. Mendengar jawaban ini, orang itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh. Lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu Allah kepadanya. Allah menurunkan kitab suci Injil, pembenaran kitab suci sebelumnya, Taurat, dan nubuat tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang disebut Ahmad. Dakwah Nabi Isa. Nabi Isa mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Ia berdakwah supaya mereka bertobat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan. Halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berita Nabi Isa mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa. Lalu, Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari, Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat laun, dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir.
dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa. Rencana diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan napas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi. Nabi Isa hingga kini masih hidup dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tahu di mana Nabi Isa ditempatkan. Dari keterangan hadis Nabi Muhammad, diceritakan bahwa menjelang hari kiamat atau akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ke bumi. Peristiwa itu tergambar dari hadis berikut. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekelompok dari umatku akan tetap bertempur dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa ibnu Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan berkumandangkanlah solat, maka dikatakan kepadanya, majulah kamu menjadi imam solat, wahai roh Allah. Ia menjawab, hendaklah yang maju itu pemimpin kamu, dan hendaklah dia yang mengimami solat kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan solat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas, Nabi Isa akan menjadi makmum dalam solat yang diimamkan oleh Imam Mahdi. Adapun lokasi turunnya, Nabi Isa dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis berikut. Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih, Al-Manaratul Baida di timur Damsyik. Hadis riwayat Tabrani dari Aus bin Aus. Kedatangan Nabi Isa akan didahului oleh keadaan dunia yang dipenuhi kezaliman, kesengsaraan dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Setelah itu kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kaum muslimin. Kemudian kemunculan Dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, maka Nabi Isa akan diturunkan dari langit untuk menumpaskan Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi mempunyai misi menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama. Baginda akan bekerja sama dengan Imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah. Dikisahkan setelah Nabi Isa selesaikan menunaikan solat, ia berkata, keluarlah kamu, pasukan kaum muslimin, semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah, yaitu Dajjal. Lalu mereka pun keluar. Kemudian ia, Isa, dilihat oleh Dajjal yang laknat, yang baru saja mendakwa kepada manusia bahwa ia adalah raja yang mendapat petunjuk dan pemimpin yang arif serta bijaksana, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang Maha Tinggi.
Begitu Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di air. Kemudian Dajjal melarikan diri. Akan tetapi ia dihadang oleh Isa di pintu kota Lut di Palestina. Sekiranya Isa membiarkan saja hal ini, maka Dajjal akan hancur seperti garam dalam air. Akan tetapi Isa berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berhak untuk menghajar kamu dengan satu pukulan." Lalu Isa menombak dan membunuhnya. Maka Isa memperlihatkan kepada semua orang darah Dajjal di tombaknya. Maka tahu dan sadarlah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi bahwa Dajjal bukanlah Allah. Jika benar apa yang didakwakan Dajjal, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, tentulah Dajjal tidak akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tugas besar beliau setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan, fitnah dan kejahatan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak, sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka, sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Isa ibnu Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu dilawan oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Menurut suatu riwayat, Nabi Isa setelah turun dari langit akan menetap di bumi sampai wafatnya selama 40 tahun. Ia akan memimpin di bumi dengan penuh keadilan. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis berikut, "Demi yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil, maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti, melimpahkan harta, sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian, dan sehingga 1 kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya." Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa akan melaksanakan haji. "Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah, atau kedua-duanya dengan serentak." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga Nabi Isa. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu bila dan di mana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa, dunia kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu a'lamu bisyawab. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Surah Ali Imran. Nabi Isa alaihi salam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan meninggal sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman, setelah Allah turunkan kembali beliau dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin. Mukjizat Nabi Isa sebagai salah satu nabi yang memiliki julukan Ulul Azmi. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Isa menghidupkan 4 orang. Pertama, Al-Azir yaitu temannya, kemudian 2 orang anak laki-laki dari seorang tua, dan seorang anak perempuan satu-satunya dari seorang ibu. Mereka adalah 3 orang yang mati di zamannya. Dan Isa membangkitkan pula Sam bin Nuh atas permintaan orang Yahudi. Mukjizat Nabi Isa diantaranya adalah lahir tanpa adanya seorang ayah, dapat berbicara sewaktu masih bayi, untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, bisa mengetahui Taurat asli Musa yang disembunyikan, dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. Membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan roh, lalu tanah itu menjadi burung. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit sopah, menghidupkan kembali orang yang telah mati, diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya, meskipun ia tidak menyaksikannya secara langsung.
menurunkan makanan dari langit karena permintaan Hawariyun. Subscribe yang suka kisah ini. Semoga